Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pengabdian masyarakat pada semester ganjil tahun 2023-2024, di mana materi yang akan saya sampaikan bertemakan pemanfaatan ChatGPT untuk pengoptimalan copywriting pada Madaris Jakarta Islamic Center. Untuk tim kami, yang pertama Bapak Hendri Prasetyo, SEMM selaku Ketua PM, kemudian saya sendiri Fajar Sarasati MKom selaku tutor, kemudian Ibu Widi Astuti MKom selaku anggota tutor 1 dan Ibu Lia Mazia Eskom MMSI selaku anggota tutor 2. Dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Nusa Mandiri. Nah, oke. Langsung saja masuk ke materi, yaitu mengenai ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer, di mana ini merupakan salah satu kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan atau dialog. Nah, kemudian teknik sederhananya adalah seperti kita bertanya pada guru di kelas. Tetapi di ChatGPT, kita bisa bertanya kepada AI dan secara otomatis kita akan memperoleh jawaban dalam waktu yang singkat. Kemudian kelebihan dari ChatGPT yaitu yang pertama adalah kecepatan dalam memberikan jawaban dan juga sifatnya sangat responsif. Kemudian yang kedua adalah jawaban yang disajikan ini cukup menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari yang cukup mudah kita pahami. Kemudian kekurangan ChatGPT, yang pertama adalah karena input yang dilakukan ini sebelumnya dilakukan oleh manusia, sehingga jawaban yang ada itu hanya berlandaskan seputar hal tersebut. Jadi kredibilitas dan juga keabsahan jawaban ini tidak bisa kita jadikan sebagai landasan sepenuhnya, karena yang namanya sistem jadi tidak seperti bahasa manusia sepenuhnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masih terbatas mencari informasi di ChatGPT karena adanya keterbatasan query yang dimasukkan. Nah, untuk ChatGPT ini kita hanya bisa mencari informasi maksimal dari tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah sifat alamiah robot, yakni untuk beberapa pertanyaan kadang kurang kontekstual seperti yang kita inginkan. Jadi hasilnya adalah jawaban yang sangat umum dan bahkan tidak menjawab apa yang kita cari atau yang kita butuhkan. Kemudian manfaat chat GPT adalah yang pertama menyediakan informasi, memberi saran dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, untuk pemanfaatan ChatGPT dalam konteks sehari-hari, yang pertama kita bisa buat daftar pertanyaan untuk latihan wawancara kerja, ataupun kita bisa buat cerita tidur untuk anak-anak, kita juga bisa buat rencana menu makan dan juga daftar belanja, kita juga bisa buat postingan di media sosial, baik itu copywriting maupun caption dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa membuat laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi ChatGPT ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini cara kita untuk menggunakan ChatGPT. Yang pertama kita buka browser, baik itu Google maupun Chrome dan lain sebagainya, atau Yahoo. Kemudian kita ketikkan situs open.ai. Kemudian setelah itu kita sign up. Kalau kita belum punya akunnya, kita sign up dulu.
kemudian kita, aktivasi akun pribadi kita. Nah, kemudian kita masukkan nomor pribadi yang sedang aktif, nantinya, nomor ini akan dikirimi, kode verifikasi, bisa SMS maupun WA. Kemudian kita masukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan melalui SMS maupun WA. Kemudian tunggu beberapa saat, baru kita akan langsung dialihkan ke dashboard ChatGPT. Kemudian baru kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada di ChatGPT. Kita bisa masukkan pertanyaan yang kita inginkan, kemudian baru kita tunggu sampai pertanyaan kita di-generate, seperti itu. Nah, sesuai dengan tema kita, yaitu copywriting. Jadi, copywriting itu adalah naskah iklan. Kalau dalam bahasa Indonesia, copywriting adalah naskah iklan, di mana naskah ini ditulis oleh seorang penulis naskah yang pastinya iklan dan juga disebarluaskan untuk kepentingan komersial. Dalam hal ini adalah biasanya untuk marketing. Contohnya untuk naskah iklan televisi, radio, majalah, koran, baliho, spanduk, dan lain sebagainya. Kalau dalam dunia digital berarti bisa juga untuk menulis naskah iklan di sosial media, web, dan lain sebagainya. Kemudian penulisan naskah iklan ini lazim penulis naskah itu lazim disebut sebagai copywriter, sedangkan naskah atau teksnya disebut sebagai copy atau copywriting. Nah, berarti copywriting ini juga bisa disebut sebagai kegiatan menulisnya, seperti itu. Kemudian jenis-jenis copywriting, yang pertama direct response copywriting. Ini dalam bentuk konten tulisan yang mengarahkan orang untuk mengklik halaman di sebuah website. Kemudian yang kedua, marketing copywriting. Ini bentuk konten yang menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen berupa penjelasan fungsi dan juga manfaat dari suatu produk. Kemudian yang ketiga adalah brand copywriting. Ini jenis copywriting yang fokusnya menyampaikan citra dan juga identitas suatu brand. Kemudian yang keempat adalah SEO copywriting. Ini adalah jenis copywriting yang fokus dalam mesin pencarian. Jadi apa yang tampil itu biasanya tampil dalam mesin pencarian. Kemudian yang terakhir adalah technical copywriting. Ini adalah jenis copywriting yang fokus dalam memberikan pengetahuan yang dalam hal ini terkait cara kerja dari suatu produk ataupun layanan. Nah, langkah untuk membuat copywriting yang menarik itu yang pertama kita pelajari terlebih dahulu produk dan juga layanan kita. Kemudian kita pahami kebutuhan dari audiens kita. Kemudian kita tentukan headline yang memikat, kemudian kita dukung headline dengan lead yang menarik. Kemudian baru kita tulis copy yang berkualitas atau copywriting yang berkualitas, kemudian kita akhiri dengan persuasi. Jadi copywriting itu tujuannya untuk menarik atau mempengaruhi seseorang agar membeli ataupun memesan produk atau layanan kita. Nah, ini adalah contoh studi kasus untuk pembuatan copywriting. Yang pertama ada martabak satu sisi, fiturnya berupa harganya mulai dari 4.000, kemudian varian rasanya ada pandan, durian, red velvet, black forest, kemudian toppingnya coklat, keju, kacang, dan juga wijen. Target marketnya adalah laki-laki dan perempuan rentang usianya lebih dari 5 tahun. Kemudian studi kasus yang kedua adalah barbershop, fiturnya harga mulai dari 35.000. Untuk perawatannya bisa gunting rambut, hairstyle, shaving, cat rambut. Kemudian target marketnya adalah
anak-anak, pelajar, mahasiswa, remaja, dan juga lelaki dewasa. Oke, kita langsung saja praktik membuat copywriting dengan openai.com. Oke, di sini saya sudah di sini saya sudah masuk ke webnya chat.openai.com. Ini saya sudah daftar dan sudah verifikasi. Jadi saya tinggal gunakan fitur-fiturnya. Nah, untuk memulainya, nanti ada dashboard. Dashboard utamanya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja nih chat di sini. Nah, baru setelah itu tinggal ketikkan saja apa yang dibutuhkan atau apa yang ingin ditanyakan. Misalnya di sini tadi adalah tentang martabak satu sisi ya, studi kasusnya. Buatkan saya copywriting martabak satu sisi dengan harga 4.000 dan varian rasa. Ini ada pandan, kemudian durian, kemudian ada red velvet, dan juga black forest. Oke, dan topping spesial ada coklat, kemudian keju, wijen, dan kacang. Oke. Nah, di sini sudah tampil contoh copywriting-nya. Nah, di sini dijelaskan masing-masing dari toppingnya, masing-masing dari varian rasanya, dan juga masing-masing dari topping. Nah, di sini sudah tampil contoh copywriting-nya. Nikmati sensasi martabak satu sisi hanya 4.000. Dalam setiap gigitan rasakan kelezatan martabak satu sisi khas kami yang telah memikat hati pecinta kuliner. Dengan harga terjangkau hanya Rp4.000, Anda dapat memanjakan lidah Anda dengan 4 varian rasa yang memikat. Yang pertama ada rasa pandan, kesegaran rasa pandan yang menggoda akan memikat selera Anda, dan sebagainya. Kemudian tentunya kami tidak lupa memanjakan Anda dengan pilihan topping yang spesial. Yang pertama ada coklat, kelezatan rasa coklat yang lembut dan manis melengkapi sensasi tiada tara martabak kami. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini untuk merasakan kelezatan martabak satu sisi dengan harga yang tak terkalahkan. Segera kunjungi toko kami atau pesan sekarang melalui aplikasi kami. Jangan sampai terlewatkan. Nikmati cita rasa istimewa hanya di martabak satu sisi. Oke, jadi untuk hasil dari contoh copywriting-nya itu Bapak Ibu bisa edit sendiri. Jadi bisa diambil sebagian saja yang menurut Bapak Ibu sesuai, kemudian baru disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk template-nya saja, seperti itu. Kemudian tadi kita masukkan coba dengan target market. Dengan target market-nya
laki-laki dan perempuan dengan usia lebih dari 5 tahun. Nah, di sini, masih masih melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya tentang, copywriting dari martabak satu sisi. Kemudian di sini, dia dia menambahkan, rasakan kelezatan untuk semua usia. Jadi, dia menambahkan untuk target marketnya adalah untuk semua usia. Tapi bisa juga Bapak Ibu eee, tinggal sesuaikan saja, misalnya rasakan kelezatan untuk, semua usia, dalam kurung, lebih dari 5 tahun misalnya, boleh saja. Nah, di sini, terlihat bahwa ada kalimat atau statement yang mengajak untuk, datang ke martabak satu sisi dan rasakan kelezatannya. Nah, di sini adalah statement untuk, persuasif atau, membujuk, nah di sini. Jadi ini adalah, goal-nya. Nah, untuk, selanjutnya adalah studi kasus barbershop. Tinggal dilanjutkan nggak, Kakak? Buatkan copywriting untuk barbershop dengan target market anak-anak, remaja, dan dewasa. Karena ini untuk laki-laki kita tambahkan. Kemudian baru kita enter. Nah, di sini juga dijelaskan, eee, mulai dari judulnya, Cool Cut Barbershop misalnya, atau tinggal di-copy saja, kemudian di, edit nama barbershop-nya apa, kemudian, gaya yang sesuai untuk semua usia. Hai pria dan bapak-bapak keren di kota ini. Nah, ini kan menyapa, kemudian baru masuk ke, mmm, pembukanya. Di Cool Cut Barbershop, kami tahu betapa pentingnya tampilan yang keren dan percaya diri. Kemudian dia masukkan, mmm, targetnya, target marketnya dari anak laki-laki, kemudian remaja laki-laki dan laki-laki dewasa, sesuai dengan, kebutuhannya. Kemudian di sini ada kelebihan kelebihan dari Cool Cut Barbershop. Di sini bisa menemukan suasana yang santai, pelayanan yang ramah, kemudian, pelayanannya peduli pada setiap detail dan memastikan kunjungan, dari customer-nya ini memiliki pengalaman yang menyenangkan. Nah, di sini baru masuk statement untuk, persuasifnya. Nah, kemudian tadi fiturnya adalah copywriting untuk dengan harga tadi 35.000. Dengan pelayanan bisa gunting rambut, kemudian shave, dan juga hairstyle. Nah, di sini
tampil, gaya yang tiada tanding dengan paket spesial 35.000. Kemudian, di sini, fitur-fiturnya dijelaskan untuk gunting rambut profesional ini, eee, dipastikan sesuai dengan keinginan kita, kemudian menciptakan tampilan yang sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian begitu juga dengan shave dan juga hairstyle, kemudian baru masuk ke, statement persuasifnya. Nah, ini contoh dari, penggunaan ChatGPT pada website chat.openai.com. Jadi Bapak Ibu tinggal, ketikkan saja kebutuhannya apa saja yang ingin ditanyakan, tinggal nanti, dari sistemnya atau robotnya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi, PM tentang pemanfaatan ChatGPT untuk pengoptimalan copywriting pada Madaris Jakarta Islamic Center, kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika dalam penyampaian kurang, dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.